merupakan satu dari sekian kelompok etnis yang memiliki kekayaan budaya dan etnik yang melimpah di Sulawesi Barat. Tetapi, dalam pencatatan kekayaan intelektual komunal, jenis pengetahuan tradisional hanya mampu menyumbang satu jenis pengetahuan tradisional yang berasal dari popang memasak. Hal mana berarti hanya menyumbang satu pencatatan dari 7 jenis pengetahuan tradisional di Sulawesi Barat yang tercatat. Walaupun rendah dalam pencatatan kekayaan intelektual komunal, tetapi kenyataannya sungguh berbeda di lapangan. Kami menemukan beberapa fakta menarik. Dalam proses pengumpulan data penelitian di Desa Penatangan, kami menemukan setidaknya ada 5 jenis pengetahuan tradisional di sana yang dibolehkan untuk didokumentasikan. Di antaranya, pembuatan tiang rumah adat, pembuatan tikar, pembuatan lesung, tanaman obat dan pengobatan tradisional, serta tata kelola keuangan, yang mana keseluruhan pengetahuan tersebut dapat didorong untuk meningkatkan pencatatan kekayaan intelektual komunal di Provinsi Sulawesi Barat. Masyarakat setempat mengolah hutan dengan praktik tradisional, seperti pembuatan tiang rumah yang dibuat langsung di hutan dengan alat yang tersedia. Kami menemui Bambang yang membuat pola pada batang pohon uru yang telah ditebang dan dipotong berukuran 2 meter. Pola dibuat menggunakan pisau. Pola pertama yang dibuat adalah mani. Pola berbentuk garis mengikuti bentuk lingkar batang pohon. Bambang menyebut ini sebagai kalung. 2 garis pola ini membentuk ruas dengan ukuran 10 cm. Ukuran disesuaikan dengan volume batang pohon yang digunakan. Mani diukir pada 2 sisi atas dan sisi bawah, sedangkan pada pertengahan terdapat busung berbentuk setengah lingkaran. Busung terbentuk dari setiap sisi mani yang dipangkas sehingga membuat busung dan mani terlihat timbul. Ada bedanya Pak, rumah adat biasa dengan rumah adat ada tiang kalau rumah adat tempat ini berbaring itu orang tua ada 4 kali besar ini. Tengah namanya Andriposi. Ada di tengah-tengah rumah itu. Tak di laman salah deh. Persi bola ya itu. Kayu uru tidak hanya diperuntukkan sebagai tiang rumah. Lebih dari itu, digunakan juga sebagai bahan utama membuat lesung. Keterangan Yunus, tinggi lesung disesuaikan dengan ukuran lingkar kepala dan lingkar sisi kaki. Penggunaan cara ini telah diajarkan turun-temurun oleh orang tua, sehingga setiap lesung memiliki ukuran berbeda-beda. Ini lesung dia ukur kepalanya, terus baru direntang baru potong. Ya makanya tidak sama-sama ukurannya ini. Lesung kalau orang besar kepalanya berarti tinggi juga, kalau orang kecil kepalanya berarti tapi kepala biasanya bilang orang tua kepala sama juga ini ukuran ini. Sama ukurannya kepala dengan ini. Bentuk lesung tidak jauh berbeda dengan bentuk tiang rumah. Lesung memiliki mani yang berada di bawah, sedangkan busung berada di atas. Pembuatan diawali dengan pengukuran untuk menentukan tinggi lesung. Kemudian membuat kaki. Terdapat 3 kaki berbentuk trapesium. Setelah membuat lubang dasar menggunakan kapak, selanjutnya lubang dihaluskan menggunakan bingkung nisa. Bingkung nisa terbuat dari besi khusus berbentuk lempengan sebesar telapak tangan orang dewasa dan di sisi ujungnya tajam, seperti cangkul pada umumnya. Dan pegangan bingkung nisa berbentuk siku. Proses penghalusan lubang lesung dimulai pada bagian atas, memutar ke bawah bagian tengah. Metode memutar ini digunakan untuk membuat ruang gerak tangan lebih leluasa dan mendapat lubang yang presisi. Pembuatan satu lesung memakan waktu 3 hari
jika menggunakan kapak sebagai alat pemotong. Waktu tersebut dapat dipangkas menjadi 1 hari jika menggunakan senso. Kan jarang dikerja ini karena biasanya orang sekarang menumbuk pakai mesin. Ya jarang dipakai, tapi kalau kami di kampung ya selamanya tidak bisa hilang ini karena pakaian ini dipakai untuk hadatan. Selain kayu, penggunaan bahan lain seperti daun juga menjadi praktik hidup tradisional yang kami temui. Nase, daun yang diambil di tengah hutan untuk kebutuhan pembuatan tikar. Pengambilan nase dilakukan 1 kali dalam setahun. Waktu pengambilan hanya 1 kali ini karena pertimbangan ketersediaan nase. Lisna menyampaikan, nase diberikan waktu untuk tumbuh kembali setelah diambil. Selain itu, tempat pengambilan nase tidak hanya 1 tempat, tapi terbagi di beberapa tempat. Jadi, ada proses pelestarian tanaman dan penggunaan sesuai kebutuhan. Setiap tahun begini namanya disembola. Jadi ya setiap tahun juga ada persiram disembola. Jadi yang sudah lama, yang sudah tidak layak pakai, sudah tidak dipakai. Sudah dibuang. Beda. Sama ya. Tapi kalau masih bisa disimpan, diarahkan juga. Penganyaman tikar ini menjadi tempat transfer pengetahuan dari ibu ke anak. Setiap anak gadis akan diberikan tanggung jawab untuk mengambil peran dalam penganyaman tikar. Kemudian mengenai tanaman obat dan pengobatan tradisional, kami menemukan pengetahuan pengobatan tradisional yang masih dipercaya dan diketahui memiliki khasiat yang digunakan hingga sejauh ini di penatangan. Beberapa tanaman obat yang ditemukan diantaranya ada pusumane, pusa-pusa, kajurano, dan bosi-bosi. Keempat tanaman tersebut masing-masing dipercaya atau diketahui memiliki khasiat untuk menyembuhkan luka bakar, luka bekas sayatan, gatal-gatal, penyakit mah, flu, dan demam. Mengenai urusan tata kelola keuangan, kami menemukan informasi bagaimana ibu-ibu rumah tangga yang ada di penatangan mempraktikkan pola ekonomi subsisten. Salah satu informan, Sylvia, menuturkan kalau sayur di kebun dikonsumsi sendiri dan sebagian hasilnya dijual mengikuti harga pasar. Tapi kalau dihitung-hitung itu Bu, dari penjualan sayur tak misalnya, berapa kita dapat dalam sebulan? Menurut saya kalau banyak ya biar rata tiap minggu ya dapatnya 200. Ya, kalau mungkin ada lombok, ada sayur, bermacam-macam itu jual ya dapatnya 200 per minggu. Jadi dalam 1 tahun panennya 1 kali. 1 kali itu. Untuk makan saja itu. Iya, untuk makan. Tidak ada dijual. Hal sama juga terjadi pada keluarga Rita. Setiap bulannya, hasil coklat mencapai 35 kg dengan harga jual Rp60.000 per kilo, yang kadang naik turun. Hasil jual akan dibagi ke berbagai kebutuhan seperti membeli keperluan dapur, racun, obat, dan sisanya disisipkan untuk tabungan. Kita jual coklatnya dibagi 3 nih, ditabung, dimakan. Dengan mendorong bentuk pengetahuan tradisional ini ke pencatatan kekayaan intelektual komunal di kantor wilayah hukum di Sulawesi Barat, masyarakat adat Mapurando akan memiliki kekayaan material yang dapat menjadi warisan tak terpisahkan dari praktik keseharian masyarakat adat di Mamasa hingga masa-masa mendatang. Pendokumentasian ini juga berfungsi sebagai bentuk pelestarian yang nyata dengan mendorong hadirnya perlindungan hukum dan pengakuan hak dari pemerintah kepada masyarakat adat Mapurando di Mamasa.